Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Noval Mustafa. Di sini kita akan membahas materi mengenai diferensial. Jadi diferensial itu artinya apa? Diferensial adalah turunan dari suatu fungsi. Dari suatu fungsi. Jadi contohnya gimana? Fungsi itu contohnya adalah kita punya fx adalah x pangkat 2 plus 3x plus 3 seperti ini. Atau misalnya kita punya fungsi dalam bentuk y, itu adalah 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x seperti ini. Nah, lalu untuk menurunkan itu caranya bagaimana? Nah, jika kita punya fx, maka jika kita turunkan hasilnya akan menjadi f aksen x yang tandanya adalah dia sudah diturunkan terhadap x, karena ini dia bentukannya kan x seperti ini. Nah, caranya adalah kita punya ax pangkat n, ini bentukannya masih fx dulu. Nah, jika kita turunkan menjadi f aksen x, caranya adalah pangkatnya di depan di sini itu kita pindahkan ke depan, maka akan menjadi n dikalikan dengan a x pangkat n, lalu kita kurangkan dengan 1 karena pangkatnya telah pindah ke depan, jadi dia sudah berkurang. Ini adalah cara untuk menurunkan, cara untuk mendiferensialkan. Lalu jika di sini kita punya fx bentukannya seperti ini, maka f aksennya akan menjadi 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 ditambah ini adalah pangkat 1 sehingga 1 dikali 3x 1 kurang 1, dan di sini koefisien 3 karena dia tidak punya x, maka dia akan langsung menjadi 0. Tidak peduli berapapun angkanya, selama dia tidak punya x diturunkan maka hasilnya akan menjadi 0. Seperti itu. Maka di sini f aksen x dia akan menjadi 2x ditambah dengan 3 seperti ini. Lalu jika bentukannya seperti di sini tadi, kita boleh menuliskannya dengan notasi yaitu y aksen, atau kita boleh menulisnya dengan bentuk dy dx. Jadi ngomongnya bukan dy per dx tapi dy dx. Artinya apa? dy itu artinya adalah fungsi y yang telah kita diferensiasikan terhadap x. Seperti itu, sehingga atau kita tulis y aksen dulu aja. Maka y aksennya di sini akan menjadi 3 dikali 3x 3 kurang 1 dikurang 2 kali 4 x 2 kurang 1 lalu ditambah 2x 1 kurang 1 karena dia kan dikali 1, sehingga y aksen sama dengan 9x kuadrat min 8x plus 2 seperti ini. Ini adalah bentuk paling dasar dari turunan seperti itu. Lalu bagaimana jika kita punya bentukan yang seperti ini? Misal fx itu adalah bentukannya 3x plus 1 pangkat 5 seperti ini. Jika bentukannya seperti ini, kita menurunkannya dengan cara sebutannya adalah turunan luar dan dalam. Seperti ini, turunan luar dalam, bukan luar kurang dalam. Jadi maksudnya bagaimana? Dari bentuk ini kita bisa melihat bahwa bentukannya adalah ax pangkat n tambah 1, ini jangan n, anggap aja itu adalah m, ini n. Maka caranya untuk menurunkannya atau mendiferensialkannya adalah n ya, seperti tadi kita pindah ke depan, n dikali dengan ax pangkat m tambah 1 pangkat n kurang 1. Nah, di bagian di sini itu adalah namanya turunan luarnya. Seperti itu. Lalu untuk turunan yang dalamnya bagaimana? Nah, di sini kita punya ax pangkat m plus 1. Sehingga m dikali dengan ax pangkat m kurang 1. Jadi seperti biasa saja. Nah, ini disebut dengan turunan dalamnya. Seperti itu. Kenapa kok 1 di sini tidak kita libatkan? Karena 1 ini kan dia konstanta. Itu ini jangan 1. Kita sebut aja nilainya b. Seperti itu. B karena dia hanya konstanta, koefisien, maaf bukan konstanta, maka dia akan langsung 0. Seperti itu. Jadi jika kita punya bentukan di sini tadi, maka hasilnya akan menjadi f aksen x yaitu 5 3x kuadrat tambah 1
pangkat 5 kurang 1 dikalikan dengan 2 dikalikan 3x pangkat 2 kurang 1. Sehingga hasilnya akan menjadi 5 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 dikalikan dengan 6x. Seperti ini. Nah, di sini 5 dengan 6x boleh kita kalikan. Maka hasilnya akan menjadi 30x dikali dengan 3x kuadrat plus 1 dengan pangkatnya pangkat 4. Seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari turunan yang kita sebut turunan luar dalam. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya bentukan kayak begini bagaimana? Misal fx itu bentukannya ada pernya. 3x plus 1 per x. Nah, ini harus kita ubah dulu. 3x plus 1 per x. 1 per x itu kita ubah. Jika ini dia kita naikkan, maka pangkatnya akan menjadi pangkat negatif, yaitu pangkat negatif 1. Seperti ini. Sehingga untuk turunannya, dia akan menjadi 1 kali 3, x1 kurang 1, x pangkat 1 kurang 1. Lalu ini kita kalikan min 1 kali 1, maka akan menjadi 1, x min 1 kurang 1. Sehingga hasil turunannya itu akan menjadi 3 dikurang dengan x pangkat min 2. Atau 3 dikurang 1 per x kuadrat. Jadi hasil akhirnya itu tidak boleh ada pangkatnya negatif. Jadi harus dipindahkan lagi ke bentuk bawahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh bentukan dari diferensial trigonometri atau turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Di trigonometri kita tahu bahwa ada sin, ada cos, dan juga ada tan. Seperti ini. Kita akan membahas terlebih dahulu yang mengenai sin dan cosnya. Karena tan nanti ini kita membutuhkan teknik yang lebih lanjut. Oke, jika kita punya fx, bentukannya adalah sin ax, berapapun itu a-nya. Mau 2, 5, 10, 100, terserah. Nah, untuk kita menurunkannya, ketika kita punya sin, hasilan turunannya adalah akan menjadi cos AX. Lalu A-nya di sini seperti pangkat, dia pindah ke depan. Tapi bedanya adalah tidak dikurangi dengan pangkat min 1. Karena ini kan dia bukan pangkat, seperti itu. Lalu jika kita punya fx itu bentukannya cos AX, maka f aksen x-nya, karena sin diturunkan menjadi cos diturunkan bukan menjadi sin, tapi menjadi min sin AX, lalu sama A-nya juga pindah ke depan. Jadi min A sin AX, seperti ini. Jadi jika kita punya contoh, misalnya fx adalah sin 5x ditambah dengan 2 cos dari 3x, misalnya seperti ini. Maka untuk menjadi f aksen x, maka 5 sin kita turunkan menjadi cos dan a-nya kita pindahkan, maka akan menjadi 5 cos 5x. Seperti ini. Lalu cos 3x, cos kita turunkan menjadi sin, min sin, sehingga min 3 kali 2 sin 3x. Sehingga f aksen x akan menjadi 5 cos 5x dikurangi 6 sin 3x. Seperti ini. Ini adalah hasil akhirannya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya bentukannya adalah pangkat. Jadi misalnya fx itu bentukannya adalah oke, kita anggap aja 2 sin x, 2 sin kuadrat x. Misalnya bentukannya seperti ini. Ini harus kita rubah dulu. Karena yang di sini yang kuadrat adalah sinnya, itu berarti sinnya itu dipangkatkan dengan 2. Jadi cara menurunkannya sama seperti kita menggunakan turunan luar dalam di sini. Nah, kan dia bentukannya agak mirip, ada pangkatnya di luar. Nah, sehingga di sini hasil turunannya, maka dia akan menjadi 2 dikalikan dengan 2 sin x pangkat 2 kurang 1. Lalu turunan dalamnya, turunan sin x, sin 1x, maka menjadi
cos X seperti ini, sehingga turunannya akan menjadi 4 sin X dikalikan dengan cos X seperti ini.